Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Dalviani. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, kelas reguler pagi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Emotional Intelligence. Arti Emotional Intelligence menurut para ahli, yang pertama Daniel Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali perasaan diri kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Yang kedua, menurut Cooper dan Saloff, mereka mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif mengaplikasikan kekuatan serta kecerdasan emosi sebagai sebuah sumber energi manusia, informasi, hubungan, dan pengaruh. Yang ketiga, menurut Robbins, kaitannya dengan perilaku organisasi. Kecerdasan emosional adalah bermacam-macam keterampilan, kapabilitas, dan kompetensi non-kognitif yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam menghadapi permintaan dan tekanan lingkungan. Tujuan emotional intelligence yaitu untuk mengenali dan mengatasi situasi sulit sebelum keadaan menjadi lebih sulit. Manfaat memiliki emotional intelligence yaitu membantu seseorang untuk mengenal emosi, kemampuan, kekuatan, kelemahan, batasan diri, dan juga memiliki rasa empati yang membuat seseorang peduli dan tulus dalam berhubungan dengan siapapun. Prinsip-prinsip pengembangan emotional intelligence. Yang pertama, empati. Empati dimaknai kemampuan memahami perasaan orang lain yang melibatkan respon dan tindakan yang tepat dalam menanggapinya. Yang kedua, manajemen diri. Manajemen diri yaitu kemampuan untuk mengelola atau mengatur emosi dalam diri. Jika seseorang mempunyai manajemen yang baik, fleksibel, ia mampu beradaptasi pada perubahan, mampu mengolah dan meredakan konflik. Yang ketiga, motivasi. Orang-orang yang memiliki emotional intelligence dimotivasi untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan batin sendiri. Mereka cenderung berusaha selalu untuk melakukan segala hal lebih baik, lebih berkomitmen, optimis, dan akan mengambil inisiatif ketika tugas diberikan kepada mereka. Yang keempat adalah kesadaran diri. Kesadaran diri adalah tentang memahami diri sendiri, mulai dari kelemahan sampai kekuatan diri sendiri. Kesadaran diri dapat dilihat dari kepercayaan pada diri sendiri. Yang kelima, kemampuan sosial. Kemampuan sosial dalam lingkungan elemen ini dibutuhkan agar dapat memiliki kemampuan keterampilan komunikasi, kemampuan mendengar, persuasi, dan jiwa kepemimpinan yang baik. Hambatan dan tantangan dalam manajemen emotional intelligence. Yang pertama, kurangnya percaya diri. Yang kedua, menjaga mood positif. Yang ketiga, mendengarkan pendapat orang lain. Yang keempat, memiliki rasa empati. Contoh dan penjelasan implementasi emotional intelligence. Yang pertama, di lingkungan kelas. Contohnya, memecahkan masalah. Penjelasannya, seorang pengajar memberikan pelajaran mengenai cara berpikir sistematis agar dapat memecahkan dan menyelesaikan persoalan dengan baik. Yang kedua, di lingkungan kampus. Contohnya, kemampuan sosial. Dengan mengikuti organisasi mahasiswa bisa melatih diri menjadi seorang pemimpin, maksudnya leadership, dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Contoh di lingkungan kerja, yaitu manajemen diri. Ia mampu menguasai diri dalam menghadapi masalah dan dapat membaca situasi seperti kapan waktunya mendengarkan, bertanya, dan meminta tolong. Yang keempat, lingkungan masyarakat. Mengembangkan empati atau rasa kepedulian.
ia melakukan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Secara umum, era digital adalah suatu kondisi kehidupan atau zaman di mana semua kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Makin canggih teknologi, makin diperlukan sentuhan rasa. Tampaknya hal ini akan semakin terjadi. Robot dan mesin akan semakin murah, tapi tenaga manusia akan semakin mahal. Ada 4 alasan mengapa emotional intelligence masih dibutuhkan di era digital ini, yaitu yang pertama, emosi itu akan semakin langka. Secanggih-canggihnya sistem artificial intelligence yang kini berusaha meniru manusia termasuk emosinya, masih belum bisa menggantikan sepenuhnya. Yang kedua, makin rindu dilayani secara tulus. Mungkin mesin bisa dibuat untuk bisa senyum, tapi hanya manusia yang bisa senyum dengan tulus. Yang ketiga, mesin itu efisien, tapi belum tentu efektif. Efektifnya manusia justru karena bisa lebih fleksibel. Kelebihan mesin adalah semua jadi serba cepat dan serba efisien. Fast result. Mesin memang tidak ada capeknya, namun jika ada masalah yang tidak sesuai, mesin menjadi sangat rewel. Mereka terlatih untuk hal yang benar atau salah. Itulah yang membuat mesin jadi sangat efisien. Yang keempat, mesin tidak bisa kompromi dengan yang gaptek. Hanya manusia yang bisa memahami dan mencoba toleransi dan sabar menjelaskan saat orang bertanya, "Saya tidak paham, apakah Anda bisa membantu saya?" Mesin menjadi unggul karena ketepatannya, tapi itu pula yang membuat mesin menjadi sangat rigid. Seiring dengan tantangan di zaman revolusi industri 4.0, Indonesia kini telah memasuki era revolusi industri 4.0 dengan peluncuran Roadmap Making Indonesia 4.0 secara resmi disampaikan Kementerian Perindustrian dengan salah satu inisiatif lintas sektornya, yakni pembangunan infrastruktur digital nasional. Saat ini banyak industri yang beralih ke cloud guna meningkatkan fleksibilitas dan melakukan inovasi secara lebih cepat. Contoh dari penggunaan cloud dalam mendukung revolusi industri 4.0 adalah teknologi hybrid cloud, Azure Stack, dan dari Microsoft. Seiring berkembangnya zaman, cloud pun semakin canggih. Society 5.0 adalah suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Jepang. Konsep ini lahir sebagai pengembangan dari revolusi industri 4.0 yang dinilai dapat menurunkan peran manusia. Contoh dari society ini adalah soft cream robot atau sofutu kurimu robot dalam bahasa Jepang, dan di Indonesia bisa disebut juga robot es krim. Perusahaan Jepang Connect Robotics dirancang untuk menyajikan es krim lembut. Robot es krim ini sangat efisien sehingga mereka dapat membuat pusaran es krim yang sempurna dalam waktu tepat 32 detik. Sekian presentasi dari saya. Apabila dari presentasi saya ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.